Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya dari jurusan Teknik Elektro. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya membuat video ini untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum teknik digital. Saya di sini mengambil modul 3, yaitu tentang logika kombinasi. Saya kelompok 3 di kelas A2. Oke, langsung ke dasar teori. Logika kombinasi. Rangkaian logika kombinasional dibuat dari logika dasar gerbang NAND, gerbang NOR atau gerbang NOT yang digabungkan atau dihubungkan bersama untuk menghasilkan rangkaian saklar yang lebih rumit. Gerbang logika ini adalah blok penyusun rangkaian logika kombinasional. Contoh dari rangkaian kombinasi adalah decoder. Itu mengubah data kode biner yang ada pada inputnya menjadi sejumlah garis output yang berbeda. Satu persatu menghasilkan kode desimal yang setara pada outputnya. Rangkaian logika kombinasional bisa sangat sederhana atau bisa sangat rumit juga. Dan rangkaian kombinasi apapun itu dapat diimplementasikan dengan hanya gerbang NAND dan gerbang NOR karena ini digolongkan sebagai gerbang universal. Di sini ada 3 cara utama menentukan fungsi rangkaian logika kombinasional. Yang pertama, aljabar boolean. Ini bentuk ekspresi aljabar yang menunjukkan operasi rangkaian logika. Setiap variabel input benar atau salah yang menghasilkan itu muncul output logika 1. Kedua, tabel kebenaran. Tabel kebenaran mendefinisikan fungsi gerbang logika dengan memberikan daftar ringkas yang menunjukkan semua status keluaran dalam bentuk tabel. Setiap kombinasi variabel input yang mungkin dapat ditemui. Yang ketiga, diagram logika. Ini adalah representasi grafis dari rangkaian logika yang menunjukkan jalur atau kabel dan koneksi dari masing-masing gerbang logika individu yang diwakili oleh grafis tertentu yang mengimplementasikan rangkaian logika. Di sini ada aturan hukum gerbang logika juga. Aturan hukum gerbang logika di sini ada 3 jenis. Yang pertama, hukum komutatif, yaitu fungsi penjumlahan logika maupun fungsi perkalian logika. Itu berlaku hukum komutatif. Contohnya, A plus B sama dengan balik B plus A. Kalau perkalian, A kali B sama dengan balikan B kali A. Yang kedua, ada hukum asosiatif. Fungsinya penjumlahan logika gerbang OR maupun fungsi perkalian logika gerbang N itu berlaku hukum asosiatif. Contohnya, A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Terus di perkalian, A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Di sini ada ketiga, hukum distributif. Fungsi
penjumlahan logika gerbang OR maupun fungsi perkalian logika itu gerbang N berlaku hukum distributif. Contohnya A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Itu yang dalam kurung itu dikali semua dengan A perkalian silang. Terus yang yang bawahnya A plus B kali C plus D dalam kurung semua ya. Sama dengan ini kali silang ya. A kali C A kali D. Terus ini nih B kali C plus B kali D. Oke, sekarang ada aturan reduksi boolean atau yang kita sebut aturan boolean ya. Pertama, ada A kali 0 sama dengan 0, A kali 1 sama dengan A plus 0 sama dengan A plus 1 sama dengan 1, A kali A sama dengan A plus A sama dengan A kali A aksen sama dengan 0, A aksen plus A sama dengan 1, A double aksen sama dengan A plus A aksen kali B sama dengan A plus B. 11 A aksen plus A kali B sama dengan A aksen plus B. 12 A aksen plus B aksen sama dengan A aksen kali B aksen. 13 A aksen kali B aksen sama dengan A aksen plus B aksen. Sini langsung kita prosedur percobaannya. Ini ada 4. Sini saya membuatnya dengan Proteus tentunya untuk memudahkan mencari output. Langsung saja kita ke Proteusnya ya. Oke, langsung saja ke Proteusnya. Di sini saya udah menyiapkan bahannya. Yang pertama itu ada N. Yang kedua ada logit prop. Terus yang ketiga ada logit stage. Yang keempat ada not. Yang kelima ada or. Oke, langsung saja kita buat video tutorialnya.
Oke, di sini kita sudah jadi rangkaiannya. Ini tinggal kita bentar dulu, ini kita sambung ke sini. Oke, baik, sekarang masih kita tes aja ya ininya, play. Nah, ini di saat 0000 itu outputnya bernilai 1. Kita coba ini di saat 1 1 1 masih bernilai 1 ya outputnya. Dia ini ubah jadi 0, ini ubah jadi 0, ini ubah jadi 0, masih outputnya 1. Jika ini 1, maka outputnya 0. Jika ini 2, kita ubah jadi 0, tetap outputnya menjadi 0. Yaudah, langsung saja kita ke hasil analisis. Oke, sini hasil analisis yang percobaan pertama. Y sama dengan A kali B plus C kali B aksen kali D plus C aksen kali E plus A aksen kali B aksen plus C aksen. Jadi yang ini kita turunin ke sini, jadi sama dengan A aksen kali B aksen plus C aksen plus B aksen kali D plus C aksen kali A. Dan di sini itu berlaku hukum distributif. Kenapa? Karena di sini kita kalikan A kali A aksen B aksen ini kalikan ke C aksen. Jadi A aksen kali C aksen plus B aksen kali C aksen. Nah, ini plus ini juga berlaku hukum distributif juga, dimana pas dalam kurungnya dibuka itu yang tanda positif, yang tanda plusnya itu berubah menjadi kali. Langsung ini kita keluarin C nya dengan C aksen kali B aksen plus A aksen plus B aksen kali D sama dengan, nah ini A plus A aksen itu sama dengan kalau dia turan boolean itu sama dengan 1. Jadi B aksen plus 1 itu sama dengan juga 1. Jadi ini hilang. Jadi di sini hasilnya itu sama dengan C aksen plus B aksen kali D. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. Kita lihat skema awalnya yang A kali B plus C kali B aksen kali D plus C aksen kali A plus A aksen B aksen plus C aksen. Terus yang udah sederhanainnya C aksen plus B aksen kali D. Kita lihat hasilnya itu sama semua ya. Jadi simpulannya lebih mudah untuk mencari outputnya itu yang sudah disederhanakan. Coba kita lihat ya di percobaan kedua. Oh, ini ya gambar hasil penyederhanaan percobaan pertama. Ini yang skema yang sudah disederhanakan. Oke, kita coba ke percobaan kedua. Nah, di sini saya sudah buat skemanya.
Di sini juga alat dan bahannya hampir sama ya, sama seperti percobaan pertama. Kita mulai saja langsung ya. Ini di saat semua nol, itu outputnya nol. Kita coba di saat satu, semua itu outputnya bernilai satu. Dan kita coba 100 ya, itu bernilai 0. Coba di saat 011 itu bernilai 1 outputnya. Itu sudah lihat. Sekarang kita langsung ke analisisnya. Nah, di percobaan kedua, Y sama dengan A plus B kali B aksen plus B aksen plus BC. Nah, di sini berlaku juga hukum distributif, yaitu dengan yang dalam kurung dikalikan dengan B aksen ini. Jadi A kali B aksen plus B kali B aksen plus B aksen kali BC. Nah, yang bawahnya A kali B aksen. Kenapa ini tidak ikut? Dikarenakan kita memakai aturan boolean yang sama dengan yang B kali B aksen itu sama dengan 0. Jadi ini tidak ikut. Diturunkan B aksen plus BC sama dengan ini B aksennya dikeluarkan, A nya dalam kurung plus 1 supaya A nya ini hilang, terus ini plus C dengan B aksen plus C. Jadinya di sini ada tabel kebenaran yang skema awal dan skema penyederhanaannya. Di sini terlihat sama ya. Jadi kesimpulannya sama seperti percobaan pertama, itu untuk mencari outputnya itu lebih mudah dicari itu pakai skema yang sudah disederhanakan. Nah, ini dia hasil percobaan keduanya. Ini gambarnya ya, seperti ini. Kita coba langsung percobaan ketiga. Oke, di percobaan 3 juga sudah saya buat skemanya. Dan sama juga ya, alat bahannya kayak percobaan pertama. Coba kita langsung mulai saja ya. Di saat inputnya 0 semua, itu outputnya 0. Di saat 111 itu outputnya 1. Di saat 001 itu outputnya 0. Di saat 101 itu 0 outputnya. Di saat 110 itu outputnya 1. Oke, langsung saja ke hasil analisisnya percobaan ketiga. Nah, sini sama itu A plus B aksen kali B plus C kali B. Di sini juga berlaku hukum distributif. Apa? Ya, ini dikalikan silang ya. Jadi A kali B plus A kali C plus B kali B aksen plus B aksen kali C kali B sama dengan A kali B plus A kali C plus B aksen kali C kali B. Pasti bertanya-tanya kenapa ini tidak ikut
Jadi kita pakai aturan boolean yang B kali B aksen sama dengan 0. Jadi hasilnya itu 0, jadi tidak ada ini ya, tidak ada. Langsung saja kita sini. Nah, ini kenapa bisa A kali B kali B? Nah, ini di atasnya itu kita memakai hukum distributif. Jadi dalam kurun dikalikan di B kali B yang di luar. Jadi A kali B kali B plus A kali B kali C plus B kali B aksen kali C. Kenapa ini tidak ikut? Jadi kita pakai aturan boolean, di mana B kali B itu sama dengan B. Jadi di sini A kali B plus A kali B kali C. Sama dengan ini A kali B nya dikeluarin, terus burung C plus 1 itu sama dengan 1. Jadi kita tulis saja sama dengan A kali B. Di sini ada tabel kebenaran yang output skema awalnya itu A plus B aksen kali B plus C kali B. Terus output keluaran skema yang disederhanakan itu A kali B. Ini hasilnya sama dengan kesimpulan sama juga seperti percobaan pertama kedua. Itu lebih mudah mencari outputnya itu dengan menggunakan skema yang sudah disederhanakan. Kita langsung, nah ini dia lihat gambar hasil percobaan ketiga. Nah, terus saja kemudian percobaan keempat dengan persamaan A double aksen plus C aksen kali B aksen plus D aksen. Coba kita lihat langsung saja ke Proteus yang percobaan keempat. Nah, sini sudah saya buat juga skemanya supaya tidak makan waktu ya. Di sini juga alat dan bahannya semuanya sama. Kita langsung mulai saja, kita lihat outputnya ya. Oh, kita coba saat 0 0 0 0 outputnya tuh 1. Di saat outputnya 1 1 1 1 itu 1. Di saat inputnya 1 1 1 0 itu outputnya 0. Di saat 1 0 1 0 itu outputnya 1. Kita langsung saja ke hasil analisis ya. Tadi kan persamaannya A double aksen plus C aksen kali B aksen plus D aksen sama dengan itu. Kita lihat itu di aturan boolean di mana double aksen A double aksen itu sama dengan A. Jadi tulisnya A plus C aksen kali B aksen. Nah, di sini juga sama. Kalau D double aksen itu sama dengan D. Jadi persama yang sederhana itu sama dengan A plus C aksen kali B aksen plus D. Nah, di sini ada tabel kebenaran. Kita lihat outputnya dari skema awal A double aksen plus C aksen kali B aksen plus D aksen. Di skema penyederhanaan itu A plus C aksen kali B aksen plus D. Jadi terlihat sama. Jadi kesimpulannya pun sama dengan percobaan pertama, kedua, ketiga.
itu kita dalam mencari output itu kita lebih mudah mencari pakai skema yang udah sederhanakan nih gambarnya. Nah ini dia gambarnya yang sudah sederhanakan. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau yang masih kurang paham, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.